Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan mencoba share ke teman-teman semuanya bagaimana membuat Instagram feed versi saya gitu ya, pakai aplikasi yang namanya CorelDRAW ya. Pastinya teman-teman semuanya sudah pernah mendengar bahkan mahir bermain Corel gitu ya. Nah, CorelDRAW ini memang aplikasi berbasis vektor ya, dimana biasanya sering dipakai untuk membuat brosur, membuat poster, flyer, banner, dan masih banyak lagi gitu. Nah, basicnya dari Corel ini adalah vektor. Kalau Photoshop itu adalah bitmap ya, aplikasi pengolah gambar ataupun editing foto gitu. Nah, Corel ini sama halnya dengan Adobe Illustrator sama. Nah, kali ini kita akan belajar pakai Corel ya. Nah, sekarang kita bikin project baru gitu ya. Untuk postingan Instagram itu gunakan rasio square ya, 1:1 di 1080 pixel kali 1080 pixel gitu ya. Untuk settingan resolusinya kasih resolusi yang tertinggi yang 300 supaya bagus gitu ya. Nah, untuk name-nya ini bisa kalian kasih nama terserah gitu ya. Hari ini kita akan belajar membuat feed Instagram. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman semuanya. Sekarang kita bikin rectangle, kotak gitu ya, kotak. Nah, ini versi saya ya, jadi sebenarnya macam-macam caranya, tergantung kalian enaknya bagaimana gitu ya. Nah, jadi yang putih ini gitu ya, putih ini adalah kanvas dari CorelDRAW-nya. Kalau di Illustrator ini namanya artboard gitu ya. Nah, sekarang kita buat rectangle di mana ukurannya harus 1080 kali 1080 pixel ya, bikin rectangle. Nah, daripada kita bikin seperti ini gitu ya, kita seret-seret seperti ini, kita klik 2 kali aja di sini, klik-klik gitu. Nah, pasti akan otomatis membuat sesuai ukuran kanvas gitu ya. Ini ya. Nah, untuk di Corel gitu ya, kalau kita mau mewarnai bagian dalam, nah ini pakai klik kiri ya di palet warnanya. Misalkan kita mau kasih warna ini di dalamnya sini, berarti pakai klik kiri. Kalau kita mau memberi warna di outline-nya ini, yang hitam ini, berarti pakai klik kanan gitu ya. Saya mau kasih outline kuning misalkan, berarti di warna kuning ini kita klik kanan. Nah, maka akan jadi seperti ini gitu ya. Nah, itu dasar untuk mewarnai gitu ya. Nah, sekarang yang biasa saya lakukan gitu ya, kita buat lagi satu kotak untuk sebagai batas dari kontennya gitu ya. Caranya kita duplikat aja, kita Ctrl C, kita Ctrl V. Oke ya. Nah, terus kita kecilkan ini. Posisinya kita kecilkan menjadi 960 pixel kali 960 pixel. Ini adalah garis bantu ya. Nah, sebenarnya kita bisa memunculkan guideline-nya gitu. Cuman ini cara yang biasanya saya pakai gitu aja. Ya. Oke, kita taruh posisinya di tengah sini. Nah, ada cara cepat buat kita memposisikan objek ini pas di tengah-tengah sini gitu. Caranya kita kita select dulu mana yang mau dipindah gitu ya. Tekan tombol shift pada keyboard, kemudian klik kiri di objek yang menjadi acuan di sini. Oke, kalau sudah seperti ini, tekan tombol C untuk rata tengah, tekan tombol E untuk center gitu ya. Jadi antara atas, bawah, kanan, kiri, tengah gitu. Dan ini pasti pada
posisi tengah dan pasti presisi gitu ya. Oke, nah nanti tulisan-tulisan, konten dan lain-lain tidak boleh sampai keluar dari garis bantu ini. Supaya apa? Supaya rapi gitu. Oke ya. Nah biasanya di pojokan sini nanti ada logo gitu ya, nanti di sini ada konten gitu ya, ada apa namanya, tulisan, ada foto di sini gitu. Nah sekarang kita coba kasih warna gitu ya. Kalau kalian bosen dengan warna yang ada di apa namanya bawaan Corel, kalian bisa cari di Google gitu ya referensi warna. Kalian ketik aja color Han. Nah kalian pilih color Han. Nah di sini banyak ya palet-palet warna yang bagus-bagus dan bisa kalian pakai gitu. Misalkan kalian mau pakai palet warna yang bisa kalian search gitu ya, di sini banyak gitu ya, mau pink, red, green gitu, navy gitu, misalkan navy gitu. Oke, aku mau pakai yang ini misalkan. Nah di sini pun kode-kodenya juga ada ya teman-teman ya. Nah untuk warna navy ini kodenya seperti ini, kalau RGB-nya ini gitu ya. Nah, kita bisa download aja. Oke ya, kita download ini kita masukin ke Corelnya, drag and drop aja, lepas di sini. Nah kita bisa ambil sampel warna ini pakai ini tools yang ada di sini ya, atau yang ada di sini pun juga bisa, color eyedropper tool gitu ya. Nah kita klik supaya nanti tertata di sini dia. Kita klik di warna ini ya. Nah oke, sudah muncul di sini. Terus kita ambil lagi di sini, kita ambil lagi yang ini juga sama. Oke, nah, ini bisa kita hapus. Kita sudah punya sampelnya di sini. Oke, kita kasih warna, misalkan backgroundnya biar putih aja nggak apa-apa. Terus supaya lebih variatif kita kasih kotak lagi gitu ya. Kita copy aja dari sini, kita turunkan ini jadi sekian gitu ya. Nah untuk masalah desain terserah kalian gitu ya. Nah ini hanya contoh saja. Kita kasih warna ini ya misalkan. Nah saya nggak pengen ada outline-nya, berarti di sini ini ada no fill atau no color. Kalau kalian klik kiri maka nanti outline-nya akan nggak ada warnanya. Oke, kayak seperti ini. Nah saya mau memposisikan ini di paling bawah sini. Supaya lebih presisi, pakai cara yang tadi ya. Kita select dulu ini, kita shift di keyboard, klik objek yang mau diposisikan. Kemudian tekan C untuk rata tengah, tekan B untuk rata bawah, bottom gitu ya. Contohnya seperti ini misalkan. Ya, kita pilih shift, klik. Kalau kita C, pasti akan ada di tengah-tengah dari objek. Kalau kita tekan B pasti rata bawah, di bawah. Kalau T itu artinya top gitu ya. Nah nanti ada T, ada C, ada E, ada B bottom, ada L itu left kiri gitu ya, ada R itu right kanan gitu. Saya ini ingin memposisikan di bawah, berarti tekan B gitu ya. Oke. Nah, saya juga nggak ingin ada border di sini gitu ya. Nah, kita klik yang ini, gitu. Atau ini juga boleh. Nah, jadi seperti ini. Saya ingin kemudian memposisikan atau menginsertkan foto gitu. Nah, kalian bisa cari filenya melalui file, kemudian kalian bisa import atau Ctrl I gitu ya. Terus kemudian cari filenya, misalkan saya pengen pakai ini. Nah kita posisikan di sini misalkan. Nah oke. Nah kita bisa atur gitu ya, kita bisa atur di sini. Oke. Nah saya mau memasukkan foto ini di sini menggunakan power clip gitu ya. Ini misalkan saya geser dulu di sini.
Nah, untuk memasukkan, kita ketika kita taruh di sini, ini kan masih melebihi ya. Nah, ini masih melebihi kanvas gitu kan. Nah, supaya tidak melebihi kanvas, kita pakai metode power clip, yaitu memasukkan objek ke dalam objek gitu. Caranya gimana? Pada objek yang mau kita masukkan ini, kita klik kanan saja, kemudian kita klik power clip inside di sini. Kita klik, nah terus kursornya akan berubah jadi seperti ini. Nah, terus kemudian mau ditaruh ke objek yang mana gitu ya. Nah, kita kan akan taruh di objek yang putih ini. Berarti kita klik yang di sini, klik, maka dia akan masuk gitu. Nah, terus kemudian gimana cara memposisikannya gitu. Gimana caranya untuk mengedit gambarnya gitu ya. Kita bisa edit lagi. Caranya apa? Klik kanan, nanti akan muncul menu edit power clip. Nah, itu kalian klik di situ. Nah, kita bisa posisikan ulang. Oh, ini tempatnya di sini. Oh, ini mau saya kecilkan lagi, mau saya besarkan lagi. Nah, itu bisa. Misalkan ini mau seperti ini ya, misalkan ya. Oke, misalkan segini. Kita finish. Kurang bagus, kita edit ulang ya. Nah, ini sebenarnya ukuran bagus itu masing-masing ya teman-teman ya. Jadi ada banyak cara sebenarnya buat teman-teman semuanya. Nanti saya kasih bocoran apa aja sih. Kalau saya nggak bisa Corel pakai apa gitu, nanti bisa gitu ya. Oke, nah mungkin seperti ini. Terus kemudian ini kita kembalikan lagi di tengah-tengah, sama seperti yang tadi. Ini harus di tengah gitu ya. Jadi kita klik, terus kemudian kita shift, kemudian kita letakkan di sini, kita tekan C, kemudian E gitu ya. Nah, kemudian saya pengen membuat ini di depan gitu ya, pakai order, terus saya akan menempatkan objek itu di depan, paling depan. Klik to front of page gitu ya. Nah, ini pasti akan udah di depan gitu. Nah, kemudian kita kasih yang namanya font atau tulisan gitu ya. Kita menggunakan text tool di sini. Simbolnya huruf A. Kita klik saja. Kita klik di sini. Misalkan kita mau bikin poster webinar gitu ya. Pelatihan gitu, misalkan pelatihan Canva misalkan, Canva for education. Nah, ini bebas desainnya kalian, modelnya seperti apa gitu ya, di sekreatif kalian aja gitu ya. Misalkan seperti ini, saya mau pakai fontnya adalah Galano gitu ya, atau bebas kalian mau pilih pakai font apa. Di sini ada font list ya di sini. Oke, kita pakai Popin saja. Nah, ini kalau dirasa jaraknya ini terlalu panjang, kalian bisa edit ulang gitu ya. Dengan cara apa? Di sini ada yang namanya shape tool. Jadi kalian klik dulu objeknya, fontnya ini, tulisan ini, teksnya ini ya. Terus kemudian kalian klik shape tool. Nah, maka akan ada muncul tanda seperti ini dan juga ini ya. Nah, di sini ya. Di sini dan di sini. Ini untuk mengatur ini ya. Nah, seperti ini. Kalau ini untuk mengatur jarak antara atas dan bawah ini. Nah, misalkan segini. Oke, kita kasih warna, misalkan warna ini deh. Gitu. Oke, kita taruh di sini, kita sesuaikan lagi gitu ya. Nah, kita sesuaikan lagi. Nah, untuk tulisan jangan sampai keluar seperti ini.
gitu ya, nanti kurang rapi gitu ya. Maka dari itu ini kotak di sini ini adalah garis bantu. Nah, supaya tulisan ini presisi gitu ya, rata kiri gitu ya. Caranya seperti apa? Kita klik tulisannya ini, teksnya ini, kita tekan tombol shift, terus kemudian kita klik objek kotak ini, terus kemudian kita tekan L. Nah, maka akan rata kiri. Kalau kita tekan R, maka akan rata kanan tanpa keluar dari kotak. Kalau tekan T, maka akan rata ke atas. Kalau kita tekan B gitu ya, maka akan rata di bawah sini tuh, ya kan? Kalau kita tekan C, maka akan ada di tengah. Kalau kita tekan E, maka pasti akan ada di tengah-tengah gitu ya. Nah, kita mau tempatkan di kiri saja gitu ya. Nah, nanti kita posisikan yang pas gitu. Oke, misalkan segini, terus kemudian kita tambahin font lagi atau teks lagi. Misalkan belajar desain grafis menggunakan aplikasi Canva gitu ya. Nah, kita ganti lagi fontnya, misalkan Popin ya. Oke, bisa kita pilih mungkin yang reguler atau ini terserah. Nah, ini kita atur lagi ya, sesuaikan. Kalau terlalu besar kita kecilkan. Nah, ini kita atur lagi supaya lebih bagus, misalkan seperti ini. Oke, kita posisikan di sini. Oke, nah seperti ini ya, seperti ini. Terus kemudian kita tambahkan lagi misalkan logo gitu ya, biasanya logo di sini ya. Nah, misalkan logo. Oke, kita cari logo. Saya punya file logo di sini ya. Oke, misalkan seperti ini. Oke, ini ya, cari file logo. Oke, sorry ya, ini ya. Oke, seperti ini misalkan kita bisa kecilkan, kita taruh sini. Oke, nah kita taruh pojokan sini. Caranya seperti apa? Seperti tadi, supaya apa? Supaya presisi. Kita klik dulu objeknya, kita tekan shift, kita tekan tombol klik kiri di objek kotak ini, kita tekan T untuk rata atas, kita tekan L untuk rata kiri gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Terus kemudian kita tambahkan misalkan di sini harinya, hari apa, terus kemudian lewat aplikasi apa kayak gitu ya. Nah, kita bikin copy paste dari sini saja. Nah, kita edit misalkan harinya Senin gitu ya. Senin misalkan 11 September 2022 pukul 10 sampai 12.00 WIB gitu ya. Online via Zoom gitu ya, misalkan seperti ini. Nah, teman-teman bisa kasih warna juga, ataupun kasih aksen-aksen penebalan gitu ya. Misalkan ini saya tebalkan gitu ya, bisa di bold. Terus untuk tanggalnya ini saya bold misalkan, karena ini sesuatu yang penting gitu ya. Nah, kita bold misalkan. Permainan-permainan seperti ini pun juga penting ya.
kemudian online Zoom gitu ya, via Zoom. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Oke, terus kemudian biasanya kita kasih pembicaranya siapa sih kan kayak gitu ya. Nah, di sini kita bisa bikin misalkan kita copy paste dari tadi ya, ini kita kasih warna putih, kita ketikkan namanya, misalkan seperti ini, tapi ini saya mau agak kecilkan gitu ya, terus aku agak miring, terus ini mau saya buat tebal. Nah, ini bisa taruh di sini. Oke, terus kemudian kita kasih link registrasi misalkan. Nah, misalkan seperti ini contohnya, kita bikin kotak dulu ya, variasi gitu ya. Nah, kita ratakan ke sini, terus kemudian ini kita kasih warna ini, misalkan kita mau ilangin ini apa namanya, bordernya seperti ini. Nah, saya mau bikin ini nggak kotak gitu, terlihat kaku kan. Nah, pakai shape tool, kemudian kita klik aja di sini, kita tarik. Nah, maka dari itu akan jadi seperti ini. Nah, misalkan kita udah siapin linknya gitu ya, kita tulis misalkan linknya bit.ly/Canva for education. Seperti ini. Jangan lupa fontnya kalau bisa sama ya. Kita kecilkan. Nah, kemudian kita ratakan sini, rata tengah center gitu ya. Caranya seperti tadi, sama gitu ya. Nah, saya pengen agak bervariasi gitu ya, untuk tulisan Canva for Education ini agar lebih menjadi jelas. Ini saya bold seperti ini. Nah, ini biarin tipis. Nah, ini tergantung ya desain ya gitu ya, terserah kalian gitu ya. Saya mau kasih warna yang sama dengan ini gitu. Oke, nah saya mau kasih ini ke tengah-tengah sini gitu. Caranya gimana? Tadi ya sama ya, kita klik ini, terus kemudian kita klik objeknya ini, kita tekan C dan juga E. Nah, maka akan posisinya pasti di tengah-tengah gitu ya. Seperti ini. Kemudian misalkan kita kasih door prize, misalkan list door prize gitu misalkan. Bisa. Caranya macam-macam juga. Nah, misalkan saya pakai cara yang sangat sederhana saja gitu ya. Misalkan saya copy dari sini tadi, ini kita hapus. Misalkan dapat sertifikat gitu ya, sertifikat. Terus kemudian kita dapat lagi yang namanya modul Canva. Terus dapat beasiswa misalkan ya, beasiswa pendidikan misalkan seperti ini. Nah, saya mau bikin itu agak ke atas seperti ini. Warnanya kalau hitam kan mati ya, jadi kita putih gitu ya. Oke, seperti ini. Kita mau agak miringkan misalkan seperti ini, kemudian kita ratakan ke kiri
Oke, jadi seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita kasih yang namanya di sini misalkan free gitu ya. Kita bikin lingkaran di sini pakai yang namanya ellipse tool gitu ya. Kita bikin lingkaran di sini, kita kasih warna yang agak mencolok gitu ya. Oke, ini saja misalkan kita kasih tulisan free gitu ya, free. Seperti ini misalkan, kita sesuaikan. Nah, oke, seperti ini. Terus kemudian di sini kita mau kasih tambah yang namanya, biasanya ada link untuk lembaga tersebut gitu ya, misalkan dalam hal ini misalkan LP3I, www.lp3i.ac.id. Kita kasih warna putih, kita agak perkecil, kita taruh di paling bawah sini. Nah, biasanya di sini juga itu ada link-link ataupun Instagram, website dan lain-lain gitu ya. Nah, ini sudah jadi gitu ya. Tinggal teman-teman bisa sesuaikan, ini diposisikan mungkin kurang atas gitu ya. Misalkan seperti ini gitu ya. Nah, ini kan sudah jadi, ini bisa kalian hilangkan nih. Ini nanti dihilangkan gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, coba kita ekspor gitu ya menjadi sebuah PNG. Dan nanti bisa kalian upload. Kita select semuanya ya. Terus kemudian kita tekan Ctrl E atau file, kalian bisa ekspor Ctrl E gitu ya. Nah, di sini kalian bisa kasih format PNG, JPEG, PNG aja. Terus kita ekspor. Oke, kalau sudah klik OK. Nah, jadi coba kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, bisa langsung diupload di sosial media Instagram gitu. Nah, jadi itu caranya gitu ya. Simple banget pakai Corel gitu ya. Tapi kalau teman-teman kurang leluasa pakai Corel, kalian bisa pakai banyak caranya. Kalian bisa pakai Canva gitu ya. Kalian cari aja Canva di Google gitu, kemudian kalian bisa login gitu ya. Nah, kalian bisa login. Nah, di sini banyak template-nya gitu ya. Nah, kalian bisa mau bikin sertifikat, mau bikin presentasi, mau bikin postingan sosial media. Nah, di sini ada link sosial media. Ya kan, ada Instagram post. Nah, ada Facebook post, Instagram story. Misalkan Instagram post feed gitu ya. Klik aja ini. Nah, nanti akan disediakan banyak gitu ya, banyak. Nah, misalkan seperti ini, mau pilih seperti ini klik aja ya. Kalian bisa edit ini di sini ya, Canva for education. Nah, misalkan seperti itu ya, kalian bisa sesuaikan sendiri, kalian bisa edit sendiri gitu. Ya, sama saja ya. Foto ini bisa kalian rubah, kalian bisa cari referensi lain gitu ya. Nah, ini simple gitu, cepet gitu. Nah, gampang, banyak aplikasi yang bagus buat teman-teman semuanya kalau tidak bisa pakai Corel. Itu ya teman-teman ya, kalian bisa explore kreativitas kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya share hari ini gitu ya. Mohon maaf kalau mungkin
penjelasannya agak panjang dan beda gitu ya, beda dari cara-cara orang lain kebanyakan gitu. Tapi setiap orang itu pasti punya cara mudahnya masing-masing gitu ya. Nah, saya harap teman-teman selalu kreatif, bisa belajar, bisa mengikuti perkembangan zaman, terlebih masalah desain, karena desain grafis ini sangat menjanjikan ya di masa depan gitu ya. Nah, semangat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.